Di tengah update kondisi Gala Sky yang semakin membaik, tiba-tiba kembali viral video Gala yang tiba-tiba manggil mama saat sedang termenung. Lantas, seperti apakah kondisi Gala terkini? Benarkah Tom Liwafa mengundurkan diri dalam memberikan dukungan finansial untuk Gala Sky? Sementara itu, warisan peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah pun menjadi perdebatan dalam keluarga besar keduanya. Ayah Vanessa diketahui ingin adanya pemisahan surat hak waris antara warisan putrinya dan Bibi Andriansyah. Lantas, bagaimana tanggapan keluarga Bibi Andriansyah atas hal tersebut? Terkait kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Kasat Lantas Polres Jombang menginformasikan bahwa black box dalam mobil Pajero itu telah dikirim ke Jepang untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Lantas, seperti apakah detail informasi yang ada dalam black box tersebut? Serta benarkah Vanessa Angel tengah hamil ketika kecelakaan maut terjadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kecelakaan maut yang merenggut nyawa pasangan selebriti Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah memang masih menjadi sorotan publik. Apalagi keduanya diketahui meninggalkan anak sematawayangnya, Gala Sky Andriansyah yang baru berusia 15 bulan. Kini, di tengah update kondisi kesehatan Gala yang semakin membaik, kembali viral sebuah video yang memperlihatkan Gala yang tengah termenung dan tiba-tiba saja memanggil-manggil mamanya. Bahkan sebelumnya sempat viral pula video Gala memanggil mama papanya yang membuat terenyuh publik. Di sisi lain, Tom Liwafa, sahabat Vanessa dan Bibi yang memberikan pertolongan pertama pada Gala, tertangkap kamera langsung mengunjungi anak sematawayang sahabatnya itu. Lantas bagaimana kondisi Gala terkini? Kok diem aja? Gala? Gala? Ngeliatin apa? Gal? Jangan bikin takut. Mama. Sudah baikan semua, sudah hampir sembuh semua kan. Ya tinggal bekas dikit-dikit, dia tanya udah selesai segala macam. Jadi udah ceria, udah nggak pernah rewel lagi sih. Ya beberapa mungkin kalau yang nggak terlalu kenal ya maklum ya namanya anak kecil kan. Ya ada sedikit nggak mau lah. Tapi kalau beberapa kayak yang udah deket ya, kayak termasuk kayak dari keluarga pastinya, dari istri saya dan temen-temennya almarhum Mbak Vanessa ya mau-mau aja sih, nggak ada masalah. Kalau terngiang-ngiang pasti ditanyakan ya, ketika ada di televisi kan masih ada tanya mama papa, tapi ya pasti positif lah, nggak yang sampai nangis atau gimana. Nggak dalam rangka apa-apa sih sebenarnya. Kalau misal saya di Jakarta kan memang sering kunjungin teman-teman, jadi kebetulan memang kan Gala ini salah satu prioritas kita untuk di Jakarta. Jadi memang sebisa mungkin sampai kapanpun ya, saya pikir ketika di Jakarta ya kita nyempetin bentar-bentar untuk nengok Gala. Sempat menjamin segala kebutuhan Gala Sky sampai dewasa, Tom Liwafa juga berjanji akan terus mementori adik-adik Bibi Andriansyah dalam menjalankan bisnis peninggalan Vanessa dan juga Bibi.
Kendati demikian, baru-baru ini santer beredar bahwa Crazy Rich Surabaya itu telah menyatakan mengundurkan diri dari apa yang telah ia nyatakan sebelumnya. Lantas apakah yang menjadi alasan Tom Liwafa untuk mundur? Saya mengundurkan diri, maksudnya mengundurkan diri kayak gimana? Mengundurkan diri itu istilahnya dalam arti saya nggak terlalu intens untuk ngurusin hal itu, karena memang kan saya pebisnis. Yang namanya pebisnis saya nggak akan mungkin mengupdate terus menerus. Jadi kan beberapa teman-teman ini kan selalu tanya kepada saya perkembangan gala. Ya sebenarnya saya bisa aja mau ngechat dari Fadli, Fuji, bisa aja minta video segala macam. Cuma kan saya akhirnya kan istilahnya fokus saya nanti nggak kepada kerjaan, sedangkan saya pebisnis. Tentunya kita harus fokus terhadap bisnis kita. Jadi kalau misalnya sekedar say hello ya kan, istilahnya kita foto 1-2 foto, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk terlalu overexpose ya saya memang agak membatasi itu. Makanya beberapa wawancara saya sering tolakin karena memang nggak mau terlalu overexpose, atau saya dikenal sebagai orang yang istilahnya dalam kejadian ini. Saya tetap mau dikenal sebagai pengusaha. Kalau bagi saya, kita dukungan secara moral sama finansial ya. Itu sesuatu yang sudah saya lakukan, tapi saya pikir nggak elok lah untuk disebutkan berapa nominal segala macam. Tapi ya kalau ditanyakan sama beliau-beliau ya saya ada lah pasti beberapa yang istilahnya kita berikan support, nggak sekedar moral tapi juga finansial. Kita pasti sebisa mungkin apapun yang menjadi kebutuhan ya kita tidak akan lepas mas, meskipun memang kita bukan keluarga sedarah ya, tapi sudah wujud dari apa ya istilahnya, kita komitmen saya sama istri bahwasanya apapun nanti yang di luar apa ya, maksudnya sekarang kan lagi disorot apa segala macam ya, kita tetap support tapi nggak terlalu kelihatan lah istilahnya, nggak mau terlalu memperlihatkan, tapi ya kita sampai kapanpun saya pikir saya akan tetap siap. Saya nggak ada apa untuk ikut campur di bisnis apa segala pun, cuma kalau saya mementori memang sejauh ini beberapa adik-adik dari almarhum Mas Bibi juga ketika telepon segala macam juga saya pasti akan dialog ya. Jadi kalau apa kesulitan apa segala macam, oh ini seperti ini, ya sesuai kapabilitas saya sebagai pengusaha itu aja. Alhamdulillah, saya kan memang kalau di bidang usaha di retail kan memang saya sudah jalan 12 tahun. Jadi ketika kemudian usaha kita tuh hampir sama, jadi menurut saya sih nggak banyak hal yang istilahnya saya langsung bisa to the point lah, ngomongnya langsung to the point, bro ini harusnya gini nih, lu ini tanganin ini segala macam. Jadi karena memang saya sudah di bidang fashion udah 12 tahun ya, jadi ya menurut saya untuk membantu istilahnya ngasih insight di perusahaan Vanessa Wear juga gampang menurut saya. Kalau secara ilmu sebenarnya mereka sendiri juga udah hebat ya, untuk Brother Franz sendiri, Brother Fadli sama Fuji juga hebat, mereka juga tiap hari juga kerja, mereka tiap hari juga langsung belanja segala macam, juga progresnya bagus. Tak hanya masalah gala, mengenai warisan Vanessa dan Bibi pun kini tengah menjadi sorotan publik. Diketahui, ayah Vanessa ingin memisahkan harta warisan putrinya dan Bibi Andriansyah. Lantas, bagaimanakah tanggapan keluarga Bibi tentang hal tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Belum 40 hari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia, masalah soal warisan harta peninggalan pasangan selebriti itu kini tengah menjadi sorotan. Bahkan dari keluarga Vanessa maupun Bibi pun terkesan terjadi perdebatan. Baru-baru ini diketahui bahwa ayah Vanessa menginginkan harta warisan putrinya dipisahkan dengan milik Bibi Andriansyah. Lantas, bagaimanakah tanggapan keluarga Bibi akan hal tersebut? Benarkah pula ada oknum-oknum tertentu yang mempengaruhi pihak Vanessa untuk memperdebatkan hak waris tersebut? Ya keinginan saya suratnya terpisah.
Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, itu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Lalu bagaimana dengan harta bersama Om ketika pernikahan? Saya belum bisa jawab tuh untuk harta bersama ya. Saya baik-baik aja sama keluarga Bibi ya. Benar kata Puput ya. Jadi kita untuk mengesahkan aja. Jadi untuk penetapannya ya, supaya ada keadilan di sini. Gitu. Jadi ada keadilan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, seperti itu aja. Tapi untuk hubungan kami baik-baik saja sama keluarga Bibi. Saya udah lama saya sampaikan kepada Bapak. Udah lama saya sampaikan. Jadi barang-barang semuanya kita inventaris. Terus setelah itu kalau bisa kita jadikan uang, kemudian kita jadikan tabungan atau deposito gala. Udah jauh-jauh hari saya ngomong begitu agar tidak terjadi spekulasi bermacam-macam dari masyarakat. Ini orang bank nelpon, orang asuransi nelpon, harus jelas kepada siapa hak perwaliannya. Kalau begitu harus diurusnya mana di pengadilan. Ya saya bilang kalau begitu harus saya urus, ya uruslah. Setuju Pak Dodi sekarang memberi ke saya, setuju, sesuai, oke, tidak ada masalah. Sudah berapa kali saya ngomong sama dia, bicara sama dia, oke, tidak ada masalah. Sampai di pengadilan pun dia ikut menyetujui dan menandatangani bahwa dia setuju. Tidak ada masalah, udah masuk permohonan saya. Dia tanya ke pengadilan, tidak ada masalah. Tetapi sekarang dapat berita begini, berarti masuk angin dong. Masuk anginnya dari mana? Allahu alam, saya nggak paham. Selain harta warisan dan barang-barang peninggalan Vanessa dan Bibi yang menjadi perdebatan, hak asuh Gala Sky pun masih bergulir panas di pengadilan. Keduanya diketahui sama-sama mengajukan hak asuh atas Gala. Lantas, bagaimanakah tanggapan masing-masing keluarga tentang adanya perdebatan hak asuh Gala Sky tersebut? Benarkah pihak Bibi Andriansyah berusaha keras agar tidak sampai ada konflik soal hak asuh cucu semata wayang mereka? baru daftar sekitar tanggal 15 hari Senin berarti, yaitu orang tuanya dari suaminya tuh Pak Haji Faisal udah daftar itu. Yang jelas mengajukan bahwa anak dari almarhum atau almarhumah ingin diasuh oleh keluarga Bibi. Jadi hari Senin itu mendaftar 2 perkara, 1 perkara dari permohonan perwalian anak, 1 perkara lagi permohonan penetapan ahli waris dari Bibi. Tanggal persidangan kalau buka SIP ini bisa dilihat, nanti lihat di situ dalam SIPP tulis ya SIPP, nanti akan terbuka nomornya, udah tadi yang sebutkan akan tercantum, termasuk daftarnya kapan, kemudian juga sidangnya kapan, itu akan dibuka, akan ketahuan, akan bisa dilihat. Anak kalau secara hukum masih di bawah umur 12 tahun, andai pun terjadi perceraian hidup antara kedua belah pihak orang tuanya, dia ikut kepada ibunya. Dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah hukum Islam, ketika ibunya meninggal, bahasa kitab fikih manapun menyatakan diasuh oleh saudara kandung ibunya. Saya nggak ingin deklok antara saya dengan Bapak Panes. Saya memang saya jaga banget itu. Sehingga saya mundur selangkah. Saya udah mundur selangkah. Jangan sampai deklok. Saya nggak ingin anak ini korban. Kalau udah terjadi gontok-gontokan antara saya dengan Bapak Panes, korban siapa? Si Gala kan. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang mengasih masukan-masukan yang tidak pantas, yang tidak benar menurut saya, mudah-mudahan si Bapaknya Panes tidak mendengarkan itu. Itu harapan saya ya. Karena sudah beberapa hari Bapaknya Panes oke-oke aja, tidak ada masalah. Kok tiba-tiba sekarang berubah? Tentu ada masukan. Tapi dalam hati Bapak Panes saya yakin dia mau mundur demi Gala. Ya kalau diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala, dari keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Nah supaya tidak terjadi sesuatu perebutan Gala, ya biarkan nanti
pengadilan yang akan menentukan Gala diasuh oleh siapa. Gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan Gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan Gala dengan Pak Faisal. Terkait kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi, polisi juga mengungkapkan bahwa black box mobil Vanessa dan Bibi telah dikirim ke Jepang untuk diperiksa lebih lanjut. Lantas, bagaimanakah detail informasinya? Dan benarkah pula Vanessa tengah hamil pada saat kecelakaan tersebut terjadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terkait kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Kasat Lantas Polres Jombang menyebutkan bahwa terdapat teknologi semacam black box pada mobil Pajero Vanessa yang mengalami kecelakaan tersebut. Usut punya usut, komponen yang mirip black box dalam pesawat tersebut sudah diterbangkan ke Jepang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap mengenai pemeriksaan komponen tersebut? Dari ini dapat saya sampaikan bahwa istilah black box itu memang adanya cuma di dunia penerbangan. Jadi kami usaha kembali bahwa dari tim ATPM Mitsubishi Motors Jakarta kemarin sudah mengambil komponen yang seperti black box, itu namanya SRS Eju. Jadi komponen tersebut sudah diambil pada hari Senin. Di dalam komponen tersebut nantinya dikirim ke Jepang, itu kurang lebih dalam mengunduh datanya itu kurang lebih 10 maksimal 10 hari atau 1 minggu lah paling cepat, sehingga kita bisa mendapatkan keterangan ahli dari ATPM. Itu ada beberapa yang perlu untuk membantu melengkapi pendidikan kami. Apa itu komponen IQ yang di dalam mobil Mitsubishi itu? Di situ bisa merekam, yang pertama adalah 5 detik sebelum benturan itu bisa dilihat kecepatannya. 5 detik sebelum benturan juga bisa dilihat persentase pengendara dalam menginjak gas atau pedal gas ataupun pedal rem. Berikutnya adalah kapan airbag itu berkembang. Jadi ada 5 saudara yang bisa direkam dari komponen itu. Yang tadi sudah saya sebutkan. Berikutnya adalah penggunaan rem pada saat benturan, itu juga bisa. Berikutnya adalah tekanan benturan yang menimpa kendaraan itu. Sementara itu, sebelum meninggal, Vanessa dan Bibi memang sedang merencanakan untuk menambah momongan. Maka dari itu tak heran jika santer beredar kabar bahwa Vanessa tengah mengandung saat kecelakaan maut itu merenggut nyawanya. Kendati demikian, baru-baru ini pun keluarga Bibi Andriansyah membantah rumor tersebut. Ayah Bibi menyatakan bahwa rumor yang beredar itu salah karena Vanessa tidak pernah absen mengungkapkan curahan hatinya pada kedua mertuanya itu. Saya biasanya datang ke sini tuh duduk di sebelah sini. Biasanya Vanessa selalu mendampingin papa tuh. Dia curhat. Kemudian datang mamanya tuh megang cucu. Si Pebi duduk sana tuh. Jadi setiap saya kesini tuh kayak begitu. Sepertinya kita itu dianggapnya bukanlah seperti mertuanya, tapi seperti orang tuanya gitu dianggapnya. Kalau menurut saya. Nah, jadi dia kalau mamanya datang sini, dia tidur di atas pangkuan, kepalanya di atas pangkuan
istri saya. Katanya gala udah mau ada gala ini adik gala lagi ya, gimana tuh? Itu hasilnya hari Rabu kita mau ngecek ke dokter. Ya, semoga hasilnya Ya, kemarin kan beli 2 test bag, 1 negatif. Terus 1 lagi samar-samar. Siap nggak siap, aku sebelumnya bilang sama Vanessa ya, kalau misalnya Tuhan ngasih kita rezeki anak, aku kan nggak mau KB atau nggak mau program ini itu. Iya, aku nggak KB. Kalau Tuhan ngasih aku anak, ya udah aku terima. Aja. Syukurin, aku jaga, aku rawat, dan akan aku besarin dengan tulus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.